Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hubungan menopause dengan kesehatan rongga mulut. Apa itu menopause? Bagaimanakah dampaknya? Penasaran bukan? Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sub kelompok kami dibimbing oleh Dr. Sri dan beliau sebagai dosen pembimbing lapangan kami. Dan kami beranggotakan 5 orang mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadilah. Saya dari Fakultas Kedokteran Unpad Angkatan 2018. Halo semuanya, selanjutnya di sini ada Ferdi Muhammad Rajasa dari Fakultas Peternakan Unpad Angkatan 2018. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Sumarni dari Fakultas Peternakan Unpad Angkatan 2018. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid dari Fakultas Peternakan Unpad Angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Sedireja dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Angkatan 2018. Oke, baik sekali kepada teman-teman yang telah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan masuk ke bagian materi. Menopause. Sepertinya kita pernah mendengar kata ini ya. Apa sih menopause itu? Menopause adalah berhentinya menstruasi secara permanen sebagai akibat hilangnya aktivitas folikular indung telur atau biasa disebut dengan ovarium. Menopause juga diartikan sebagai berakhirnya fungsi reproduksi wanita. Biasanya, wanita berhenti menstruasi pada usia 40-50 tahun. Menopause juga dapat berdampak bagi tubuh. Dampak menopause bagi tubuh diantaranya adalah: yang pertama, ketidakteraturan siklus haid; kedua, gejolak rasa panas; ketiga, kekeringan vagina; keempat, perubahan kulit; kelima, keringat di malam hari; keenam, sulit tidur; ketujuh, osteoporosis. Menopause merupakan faktor paling signifikan sehubungan dengan resiko terhadap osteoporosis. Sebab, hilangnya estrogen saat menopause merupakan alasan yang paling umum wanita terkena osteoporosis. Di mana ketika tingkat estrogen menurun, disitulah tingkat pengikisan tulang menjadi lebih tinggi yang mengakibatkan berkurangnya massa tulang ditandai dengan linu dan nyeri pada sendi. 1 dari 4 wanita rentang usia 50-80 tahun beresiko mengalami osteoporosis. Selanjutnya, dampak osteoporosis bagi tubuh. Di antaranya adalah yang pertama, bentuk tubuh mengalami perubahan. Osteoporosis juga dapat menyebabkan deformitas tulang punggung atau bentuk punggung yang berubah bentuk sehingga bagian leher ke atas condong mengarah ke depan. Bentuk ini disebut kifosis. Yang kedua, bisa menyebabkan depresi. Yang ketiga, penurunan status kesehatan terjadi karena hilangnya kekuatan tulang yang menyebabkan kecacatan dan kematian. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak kondisi menopause pada rongga mulut beserta gejala yang dapat muncul. Seperti yang dibahas sebelumnya, jadi pada wanita menopause terjadi penurunan produksi 2 hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Yang dimana hormon estrogen dan progesteron ini memiliki fungsi pada rongga mulut, yaitu untuk menstimulasi sekresi dari air liur. Yang dimana air liur sendiri pada rongga mulut memiliki fungsi untuk meningkatkan kelembapan dan memproteksi mulut dikarenakan sifat antibakterinya. Yang dimana pada wanita menopause terdapat penurunan hormon estrogen dan progesteron, maka secara otomatis produksi dari air liur juga akan menurun. Yang dimana produksi air liur yang menurun ini tentunya akan menyebabkan masalah kesehatan pada rongga mulut. Nah, lalu selanjutnya di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardrop dan kawan-kawan beserta Ben Arya dan kawan-kawan mengatakan bahwa prevalensi ketidaknyamanan rongga mulut pada wanita postmenopause lebih besar daripada wanita premenopause, yaitu sekitar 43-60%. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai gejala rongga mulut yang dapat muncul. Pada wanita menopause itu terjadi penurunan sekresi dari air liur. Tentunya akan menyebabkan beberapa gejala, yaitu yang pertama adalah mulut kering diakibatkan oleh penurunan kelembapan pada mulut. Lalu karies gigi di sini kenapa dapat terbentuk dikarenakan terjadi penurunan efek antibakterial yang dimana nantinya akan menyebabkan penumpukan kuman yang akan menyebabkan karies atau gigi keropos. Lalu selanjutnya dapat menyebabkan sindrom mulut terbakar dan penyakit periodontal atau gusi.
Gejala mulut pertama yang dapat terjadi adalah mulut kering atau sterosomia. Gejala mulut ini terjadi ketika produksi hormon estrogen berkurang sehingga menyebabkan laju aliran saliva melambat dan menyebabkan mulut terasa kering. Gejala yang kedua adalah peningkatan terjadinya lubang gigi. Gejala ini terjadi ketika penurunan laju aliran air liur atau saliva pada wanita menopause dapat meningkatkan perkumpulan bakteri atau kuman yang dapat mengganggu kesehatan gigi, yaitu timbulnya lubang gigi. Yang selanjutnya adalah sindrom mulut terbakar atau burning mouth syndrome, yang didefinisikan sensasi terbakar pada mulut, khususnya lidah dan bibir, tapi tidak menutup kemungkinan daerah lain di mulutnya pun akan terasa. Rasa yang ditimbulkan yaitu nyeri dan gatal, sehingga bisa bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Akibat dari sindrom mulut terbakar ini yaitu terjadi penurunan rasa pengecap atau sensitivitas terhadap rasa yang bisa mengakibatkan juga ke tekanan darah tinggi. Dampak menopause pada rongga mulut yang terakhir adalah akan terjadinya penurunan kepadatan tulang rahang serta membuat gusi lebih rentan terhadap bakteri. Sekian materi yang dapat kami bagikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati selama pemaparan video. Akhir kalimat, terima kasih dan sehat selalu.